ini mau cobain makanan favorit kembaranku, Dian Sastro. Kembar kan? Aku aja dia gak sama malu. Nah, iya Kak Iki mirip banget sama Dian Sastro ternyata ya. Nah, ternyata Dian Sastro tuh makannya di sini, sop empal Bu Haryoko. Ini adanya di Jogja guys. Aku juga tahu ini dari My Twin, Dian Sastro. Pertama kalinya ini gue cobain sop empal Bu Haryoko. Ternyata sayur sopnya tuh pakai bihun gitu, terus sama ada empalnya gitu. Ini aku pesennya yang mix. Terus di sini tuh sambelnya pakai sambal hijau gitu loh. Gak basa-basi, bismillahirrahmanirrahim, makan lur. Kalau dibilang kayak sayur sop sih enggak juga ya. Enggak kayak sayur sop pada umumnya yang suka aku makan gitu loh. Kayak punya ciri khasnya tersendiri rasanya. Apa karena si empalnya ini ya? Biasanya kan kalau makan sop mentok-mentok pakai sosis yang rasanya tepung doang. Seperti biasa ya, gurih manis rasanya kalau makanan di Jogja. Tuh kalian lihat, itu sedep banget kan makannya. Ini total gua makan bertiga. Kulineran apa lagi ya di Jogja? Asli ini rumah makan di Jogja kok mahal banget sih. Padahal cuma makan lele doang loh. Oke, hari ini makan apa aja di Mangut Lele Mbok Marto yang ada di Jogja. Beberapa dari kalian mungkin gak asing ya, dan mungkin udah pernah coba juga nih mangut lele dari Mbok Marto. Artis-artis juga udah banyak banget yang kesini. Jadi pertama kali kalian datang pasti bakalan disuruh lurus. Karena memang konsepnya tuh prasmanan dan langsung ngambil di dapurnya gitu. Sumpah jadi kayak kangen mbah gue. Pokoknya di sini ada mangut lele, ada opor, ada gudeg, ada krecek. Pokoknya banyak deh guys. Buat kalian yang gak suka pedas, kalian pesen mangut lelenya, gak usah yang dikuahin, jadi yang originalnya gitu. Lo Kak Iki pesennya yang pedas apa enggak? Ya dua-duanya lah. Lihat nih badan gue Kayak gitar Spanyol. Oke, jadi yang tadi gue bilang itu mahal, itu gue lihat beberapa review dari orang. Pas gue datengin langsung ke Mbok Marto ini, ternyata 30.000 itu pas gue tanya. Lo dengerin nih, si krecek, gudeg, tahu tempe opor, lalapan, oseng dan pepaya itu sudah pasti. Itu tuh sama satu lele itu 30.000. 30.000 udah sebanyak itu coba. Dan lu bisa ngambil sepuasnya asal dihabiskan ya. Tapi lelenya cukup satu. Kayak gudeg, krecek dan lain-lain yang disebutkan tadi itu gratis. Udah termasuk dalam paketnya 30.000 udah sama nasi juga. Emang ya customer kadang kidi. Kata gue mah kalau mau lebih murah lagi lu masak sendiri. Jujur selama di Jogja ini makanan terfavorit gue nomor 1 tau gak lo? Pokoknya gue makan bertiga bareng tim gue itu total cuman 195.000 dan gak ada yang tersisa, habis semuanya. Padahal tadi lauknya banyak banget gue. Oh ya, kalian kalau mau beli frozenan juga bisa ya. Dikirimnya tuh pakai paksel gitu katanya. Habis dari mangut lele, enaknya di Jogja makan apa lagi ya guys? Seminggu di Jogja 3 kali gue makan nih gudeg. Oke, kalau misalnya kalian taunya gudeg Yujum, gue kasih rekomendasi lagi gudeg yang gak kalah enak sama gudeg Yujum. Ini menurut seleraku ya. Buat yang bilang makanan Jogja tuh manis-manis, apalagi gudegnya manis banget kayak Kaiki gitu kan. Lu cobain dulu ke gudeg Sagan. Memang tetap ada manis ya, karena kan memang ciri khasnya si gudeg kan. Cuma pas lu makan krecek ya di sini tuh jujur pedes. Bismillahirrahmanirrahim, makan lu. Aduh, ini nasinya pulen bener. Gudegnya memang manis, cuma tetap berasa gurihnya. Rasanya bukan yang manis tok gitu loh. Cuman di sini agak bingung nih, lebih besar paha daripada dada. Tapi gak masalah. Ayamnya ini lembut banget. Padahal pakai ayam kampung. Yang kampungnya ngampung banget. Oh ya, dan kalian tahu gak? Ternyata makan gudeg itu bisa pakai bubur. Ini soalnya gue juga pesan bubur gudeg krecek. Buburnya di gudeg Sagan ini tuh dia bukan tipikal bubur yang cair gitu loh. Dia lebih padat gitu buburnya. Dan rasa buburnya tuh nggak hambar. Udah ada gurihnya gitu. Terus juga telur arehnya, bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam gitu loh. Jadi menurutku kalau misalnya kalian mau makan gudeg tapi kalian pecinta pedas, cobain deh ke gudeg Sagan. Ini aja aku sampai pesen kreceknya seporsi lagi. Aku juga tahu gudeg Sagan gara-gara timku udah pernah kesini. Nah lihat tuh. Pokoknya ludes nggak tersisa gue makan di sini bertiga. Ini total gue makan masih worth it lah ya. Habis dari gudeg Sagan enaknya kemana lagi ya? Bosan kalian kalau ke Jogja itu makannya gudeg? Ih, pasti lu belum tahu ini kan. Ini tuh gue lagi ada di Sate Cokro Gembira Loka. Di sini tuh jual kayak kondoknya orang Jawa, ngerti gak lu? Di sini modal 15.000 juga udah bisa makan enak. Bukan Jogja kalau harganya mahal-mahal. Ini yang gue bilang kondoknya orang Jawa. Nah ini sate buntel. Terus di sini aku juga pesen tengkleng, pesen juga sate kelata. Baru tahu juga ada makanan kronyos. Uang 15.000 udah dapat gulai kambing coba. Bismillahirrahmanirrahim, makan lur. Pertama kali cobain sate buntel, jujur gue suka banget. Dia tuh dagingnya lembut gitu loh, mirip kornet yang dibakar. Tapi ini daging kambing, rasanya tuh manis gurih gitu loh. Di Jakarta mana dapat 15.000 beli gulai, apalagi beli pakle. Dapat sih gultik. Kalian tahu lah ya porsinya. Nah ini sate kelatak, dagingnya juicy lucy dan gak bau perengus kambing kok. Kuahnya seger pol. Pertama kali cobain kronyos tuh di sini. Kayaknya kalau di Jakarta gue belum pernah nemuin sih kronyos. Dimakannya pakai sambal kecap. Aduh. Kronyos itu tuh sandung lamura kambing gitu loh. Lanjut tengkleng rica-rica, ini aku minta pedes guys. Dagingnya langsung copot gitu dari tulangnya. Effortless. Yang penting kalau makanan itu berani bumbu, dan ini berani banget, medok banget sama perbumbu-bumbuannya. Jujur ya, pas gue makan di sini tuh nggak bisa ngontrol, bener-bener pengen nambah. Aku takutnya kalau nambah mulu, tiba-tiba nih kenceng nih leher. Makanya ini gue pesen sayur timun, gue gadoin ya buat netralisir aja biar kepala nggak kencang. Kulineran Jogja apa lagi ya? Apa aja yang gue makan 8 jam di kereta dari Jakarta sampai ke Jogja. Ini aku pertama kali cobain naik kereta yang ekonomi Fajar Utama Solo. Aku berangkatnya tuh dari Pasar Senen dan turunnya tuh di Stasiun Tugu Yogyakarta. Ini udah tiba-tiba terang ya, soalnya nyampe kereta gue langsung tidur sekitar jam 11
10 pagi ini gue restorasi kereta. Jadi namanya tuh Loko Cafe ya kalau nggak salah. Di sini aku ada pesan nasi goreng. Kalau nggak salah ini aku beli harga 40 ribuan lah ya. Udah dapat ayamnya, dapat telurnya. Jangan bilang ini mahal please, soalnya kalian kalau makan di kereta tuh dapat pemandangan sebagus ini guys. Terus aku juga pesen sei sapinya dan ternyata ini enak sei sapinya. Ada jukut gorengnya juga. Kalian kalau suka bolak-balik naik kereta cobain ini deh makan sei sapinya. Dia tuh pakai sambal matah gitu kalau nggak salah. Jadi yang lidahnya harus banget ketemu sambal ini cocok. Di sini aku pesen minimal hydro koko sama es coklat gitu. Dan es coklatnya ternyata enak banget, rasanya tuh lebih bold gitu loh. Nah ini tuh makanan best sellernya kalau lagi di kereta udah pasti makan Xiaomi. Apa gimana bacanya? Xiaomi. Ini aku pesen yang kuah keju. Makan di kereta tuh udah pasti bikin kangen mulu ya. Tenang sambil liatin pemandangan. Sampai di Jogja nanti kira-kira enaknya makan apa ya guys? Hari ini mau nyobain nasi kebuli ayam dari Roti Coklatku Express. Ya Allah, gue tuh suka banget sama nasi kebuli. Makan makanan yang timur-timur gitu kayaknya gue suka deh. Tapi selama ini makanan timur yang baru gue coba ya kayak gini nih, nasi kebuli. Apalagi kebuli kambing. Tapi kali ini gue mau yang pakai topping ayam. Bismillahirrahmanirrahim, makan selur. Wow, ini rempah-rempahnya ini pekat banget. Roti Coklatku Express tuh yang gua tahu dia jualan roti coklat, chicken roll, kebab mini. Tapi ini dia juga bisa ya ternyata masak nasi kebuli. Iyalah ownernya ini orang Arab ya. Jadi dia bisa banget masak-masak kayak gini nih. Ayamnya bumbunya tuh sampai merasuk ke dalam. Yummy. Enak banget ya Allah, gue sampai bingung gue mau ngomong apa lagi. Udahlah kalian nontonin aja lah. Sambil ngambil nasi, kita makan bareng begini. Dan dia nih kayaknya pakai tomat ya. Berasa di nasinya tuh kayak ada tomatnya. Gurih, berempah. Gue tuh suka banget deh sama beras-beras yang panjang ini. Apa sih namanya? Beras mandi, biryani, apa sih? Bedanya apa sih? Mandi dan biryani itu. Kulit ayamnya guys. Kalian kalau mau pesen di Roti Coklatku Express, akunnya yang ini ya. Lain itu palsu. Oh Masya Allah. Enak banget Kak Dila. Aku mau ini, terus ini, oke. Wih kok pakai sih enak-enak ya. Ini juga. Kalap yo. Iya, wes suwe gak makan Indonesia gitu. Biasanya aku sing kalap, sekarang Oma sing kalap. Ini tuh banyak banget ya. Ada berapa totalnya nih? Totalnya kurang lebih ada 50 nih, Ci. Terus ada yang diganti nggak menunya? Ada, setiap hari ada yang diganti. Nah, ini menu best sellernya apa nih? Mie hitam, telur barendo, terong raos favorit di kita. Pesmolnya juga enak. Nah, terus untuk menunya ini masakan apa? Masakannya Nusantara sih, masakan Indonesia semuanya ada. Untuk harganya kira-kira dari mulai berapa nih? Mulai dari 15.000 udah bisa makan, Ci. Itu dapat nasi, sayur, sama lauk. Pilihan nasinya lihat ada berapa macam nih? Ada nasi daun jeruk, nasi uduk, nasi merah, sama nasi putih. Nah, nek Oma ini dia pesennya pakai yang nasi jeruk. Jadi nasi jeruknya tuh wangi ya. Terus ada terong abon, ini jarang-jarang ada. Soalnya dia masakan ala Singapura gitu loh. Terus ada cecek juga, ini ceceknya juga empuk ya. Leko gitu loh rasanya. Nah, kalau aku nih nyobain yang cumi hitam favoritnya. Cuminya nggak amis. Bumbunya medok. Ini aku pakai nasi uduk ya. Nasi uduknya ya wangi ya, bukan tipe yang bikin enak gitu loh. Terus ada udang balon khas Mursid, salah. Ini masakan Batam ya gengs ya. Enak juga. Udangnya fresh, tepungnya nggak terlalu tebal. Nyomot ini paling enak. Enak ini. Oh iya ya. Kayak ada manis-manisnya gitu loh. Enak. Doyan. Nah, warung Tunjuk-Tunjuk itu kan kebanyakan di Pik sama BSD. Kalau di Sunter ini kayaknya aku baru nemu yang punya menu sebanyak ini di sini. Harganya ini worth it banget. Dengan paket yang 15.000 aja ini udah bisa bikin kenyang. Apalagi no pork no lard. Kalian cobain aja meja saji di Sunter. Ini loh. Iya, yuk. Wah, lo kok munculin bau? Yang lagi ada di Bandung nyari Chinese food halal emang jarang sih, tapi ada sih, bahkan ada sertifikatnya. Menu di sini itu comfort food yang cocok buat sehari-hari. Yang paling best seller nih, miswa Haji Wong. Ini kuah miswanya berbeda sama yang lain, soalnya dia pakai saus Haji Wong, yaitu saus spesial mereka. Oh, kuahnya enak ya, pedas, ada manisnya, ada asemnya, seger, lembut banget miswanya, enak. Toppingnya tuh ada potongan ayam sama telur. Ini sih benar-benar comfort food banget ya. Aku suka. Apalagi pas hujan tambah mantep, langsung anget. Dan ada favorit, ada nasi Hainan ayam panggang madu. Ini pakainya paha file. Terus dikasih 2 saus, chili oil sama sambal hijau. Ayamnya juicy ya, karena dia pakai paha. Nasi Hainannya juga wangi, enak. Sambal hijaunya lucu, kayak saus asam manis gitu loh. Bukan yang pedes. Biar ada seratnya, aku pesen sapo tahu nih. Dia ada berbagai macam sayuran di sini, ada tahunya juga. Yang mau menu light di sini juga ada berbagai macam dimsum. Ada hakau, lumpia kulit tahu, bakpao telur asin dan masih banyak yang lainnya. Dessertnya aku pesen es cincau campolai. Ini cincaunya dia pakai cincau hijau, jadi lebih berserat.
Segar sih, ada nata, ada kokonya juga nih. Yang nyari Chinese food 100% halal, rasanya otentik, harganya affordable, dan tempatnya nyaman, cobain deh Haji Wong di Gatsu, Bandung. Mau nyobain mie ayam yang katanya satu hari bisa habis 50 kilo? Langganan ya? Enak nggak? Oh sering ya? Pak ini bukanya dari tahun berapa? Dari tahun 98. 98. Bukan Pak Abu? Bukan, saya itunya karyawannya. Terus Pak Abu ini di? Lagi ngerenov rumah. Mie ayamnya mulai harga piroi? 13, mie ayam biasa. Yang komplit? Mie Di ayam, sini apa? mie ayam pangsit, bakso 20. Ada telur muda? Ada, telur muda 1000-an. Ceker ada. Mahal? 4000. Ini mie ayamnya khas apa iki? Khas Wonogiri. Ada yamin nggak? Yamin ada nih. Jadi ayam, pangsit, mie, semua buat sendiri? Buat sendiri semua. Ini aku pesan yang original komplit, gengs ya. Ini kayak ada rasa kunyit-kunyit gitu loh ya. Jadi kayak agak soto-soto gitu loh. Nyoba yang yamin. Nggak terlalu manis sih, tapi aku lebih suka yang original. Sambelnya kental banget. Pedes kayak enak ya, sambelnya juga enak, mantap. Aku cuma pakai dikit tapi lumayan pedes sih. Ada pangsit goreng. Ada sate-satean juga, wis kayak soto Kudus. Ini mie teksturnya itu dia agak lembek, cuman bukan yang lembek banget. Rasanya tuh jawa banget ya, tapi nggak kerasa tepung, enak loh. Mungkin karena homemade kali ya. Pangsit. Bakso ini oke lah. Kuahnya sih ngaldu ya. Ceker. Oh empuk loh, padahal tak pikir bakalan atos. Dok kuritan. Tapi kok hitam ya doknya? Biasanya kan kuning-kuning ya. Cobain mie ayam Bang Abu di Pulau Gadung. Mantep, jos.